Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Dugustini. Saya kelas Hukum Keluarga C semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Sosiologi Keluarga. Soal yang pertama itu ialah sebutkan teori dalam kajian sosiologi keluarga dan berikan penjelasannya. Teori dalam kajian sosiologi keluarga itu yang pertama adalah teori struktural fungsional, merupakan bagian-bagian dari sistem dengan cara kerja pada setiap bagian yang terorganisir, atau teori struktural fungsional itu berfungsi dalam menganalisis peran keluarga agar dapat berfungsi dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Yang kedua itu adalah teori sosial konflik. Adalah proses perubahan dari tatanan sosial yang lama ke tatanan sosial yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keluarga. Yang ketiga itu ada teori ekologi. Proses sosialisasi anggota merupakan proses sosialisasi anggota keluarga mulai dari lingkungan besar sampai lingkungan inti pada keluarga. Pendekatan ekologi atau ekosistem menyangkut hubungan interdependensi antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya, sesuai dengan aturan norma kultural yang dianut oleh masyarakat. Yang keempat itu ada teori gender, adalah perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari pembentukan atau konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dalam masyarakat. Yang kelima itu ada teori perkembangan keluarga atau family development theory. Atau dalam teori ini tuh berusaha untuk menjelaskan proses perubahan dalam keluarga. Poin dari perspektif perkembangan keluarga adalah perubahan tingkat keluarga dari waktu ke waktu atau yang disebut dengan family time, yang dipercepat secara internal oleh permintaan anggota keluarga, baik itu secara biologis, psikologis, dan kebutuhan sosial, dan secara eksternal oleh masyarakat yang lebih luas atau harapan masyarakat dan keterbatasan lingkungannya. Yang keenam itu ada teori interaksionis simbolik. Teori ini menunjukkan kepada sikap khas interaksi antar manusia. Dalam interaksionis simbolik dapat dalam proses interaksi individu dimulai dari suatu proses stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan respon oleh si aktor, atau interaksi simbolik digunakan dalam mengkaji keluarga melalui perspektif sosial yang bersifat psikologi. Baiklah, soal nomor 2 yaitu keluarga memiliki fungsi. Sebutkan fungsi tersebut dan berikan penjelasannya. Dalam keluarga itu terdapat beberapa fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi pengaturan keturunan. Dalam masyarakat, orang telah terbiasa dengan fakta bahwa kebutuhan seks dapat dipuaskan tanpa adanya rekreasi atau mendapat anak dengan berbagai cara, misalnya kontrasepsi, abortus, dan teknik lainnya. Meskipun sebagian masyarakat tidak membatasi kehidupan seks pada situasi perkawinan, tetapi semua masyarakat setuju bahwa keluarga akan menjamin reproduksi karena fungsi reproduksi ini merupakan hakikat untuk kelangsungan hidup manusia dan sebagai dasar kehidupan sosial manusia dan bukan hanya sekedar kebutuhan biologis saja. Fungsi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, misalnya dapat melanjutkan keturunan dalam mewariskan harta, kekayaan, serta pemeliharaan pada hari tuanya. Yang kedua itu adalah fungsi sosialisasi atau pendidikan. Fungsi ini adalah untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuknya personality anaknya. Anak-anak itu lahir tanpa bekal sosial. Agar si anak dapat berpartisipasi, maka harus disosialisasi oleh orang tuanya tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.
Jadi, dengan kata lain, anak-anak harus belajar norma-norma mengenai apa yang senyatanya baik dan norma-norma yang tidak layak dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini, maka anak-anak harus memperoleh standar tentang nilai-nilai apa yang diperbolehkan dengan apa yang tidak diperbolehkan, apa yang baik, apa yang indah, apa yang patut, dan sebagainya. Mereka harus dapat berkomunikasi dengan anggota masyarakat lainnya dengan menguasai sarana-sarananya. Yang ketiga itu ada fungsi ekonomi atau unit produksi. Dengan adanya fungsi ekonomi, maka hubungan di antara keluarga bukan hanya sekadar hubungan yang dilandasi kepentingan untuk melanjutkan keturunan, akan tetapi juga memandang keluarga sebagai sistem hubungan kerja. Dengan kata lain, suami tidak hanya sebagai kepala rumah tangga, tetapi juga sebagai kepala dalam bekerja. Yang keempat itu ada fungsi pelindung atau proteksi. Fungsi ini adalah melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga. Keluarga adalah tempat perlindungan atau pelindungan bagi semua anggota dan tempat untuk menciptakan ketenangan dalam kehangatan. Berada dalam suasana saling melindungi berarti keluarga itu perlu menjadi tempat yang aman, nyaman, dan tentram bagi semua anggota. Yang kelima itu ada fungsi penentuan status. Jika dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, maka keluarga akan mewariskan statusnya pada tiap-tiap anggota atau individu, sehingga tiap-tiap anggota keluarga mempunyai hak-hak istimewa perubahan status yang biasanya melalui perkawinan. Hak istimewa keluarga misalnya menggunakan hak milik tertentu dan lain sebagainya. Jadi status itu dapat diperoleh melalui assign atau status mampu ascribe status. Yang keenam itu adalah fungsi pemeliharaan keluarga pada dasar kewajiban untuk memelihara anggota keluarga. Anggota-anggota yang sakit menderita. Dan fungsi pemeliharaan ini pada setiap masyarakat itu berbeda-beda. Akan tetapi sebagian masyarakat itu membebani keluarga dengan pertanggungjawaban khusus terhadap anggotanya bila mereka tergantung pada masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang makin modern dan kompleks, sebagian dari pelaksanaan fungsi pemeliharaan ini lambat laun mulai banyak diambil alih dan dilayani oleh lembaga-lembaga masyarakat. Misalnya itu rumah sakit, rumah-rumah yang khusus untuk melayani orang-orang jompo. Dan yang ketujuh itu ada fungsi afeksi. Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan. Salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa kenakalan yang serius adalah salah satu ciri khas dari anak yang sama sekali tidak pernah mendapatkan perhatian atau merasakan kasih sayang. Baiklah, soal yang keempat itu adalah ada beberapa teori perubahan sosial. Sebutkan teori tersebut beserta jelaskan. Yang pertama itu adalah teori evolusi atau evolutionary theory. Teori evolusi menjelaskan perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami oleh setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud itu ialah perubahan sosial akan terjadi bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Saat telah tercapainya perubahan terakhir, maka tidak terjadi lagi perubahan lagi. Yang kedua itu adalah teori non-evolusioner. Teori non-evolusioner yang sebenarnya ini adalah yang masih juga menganut ide pokok dari teori evolusi, tetapi beberapa ahli membuat perbaikan atas ide-ide teori non-evolusioner yang cenderung dalam menganalisis perubahan sosial, menekankan pada pendekatan unilinear, dan teori evolusioner tidak terbukti karena tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga itu adalah teori siklus. Dalam teori siklus ini, proses perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti waktu pada tahapan terakhir yang sempurna, tetapi perubahan tersebut akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap yang selanjutnya. Yang keempat itu adalah teori fungsionalis. Dalam teori fungsionalis menjelaskan perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, perubahan sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, teori fungsional hanya menerima perubahan yang menguntungkan atau yang bermanfaat untuk masyarakat. Sedangkan bagi perubahan yang tidak bermanfaat,
tidak akan digunakan lagi atau itu bisa dibuang. Yang kelima itu adalah teori konflik. Teori konflik itu menjelaskan bahwa perubahan hanyalah merupakan dari adanya suatu konflik, karena konflik berlangsung secara terus-menerus. Maka perubahan pun demikian adanya. Perubahan itu menciptakan suatu kelompok baru dalam kelas sosial baru. Konflik antar kelompok dan antar kelas sosial melahirkan perubahan berikutnya. Baiklah, soal yang kelima itu ada beberapa proses terjadinya perubahan sosial. Sebutkan proses terbentuknya perubahan sosial tersebut dan berikan contoh. Dalam proses terjadinya perubahan sosial itu ada beberapa proses terbentuknya perubahan sosial. Yang proses terbentuknya perubahan sosial itu yang pertama itu ada difusi. Difusi itu adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, hasil dari kebudayaan dan sebagainya dari individu ke individu lain, dari suatu golongan ke golongan lain dalam suatu masyarakat, atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lain. Yang kedua itu ada akulturasi. Akulturasi itu dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menghilangkan sifat khas dari kepribadian kebudayaan itu tersendiri. Yang ketiga itu ada asimilasi. Asimilasi itu merupakan proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terjadi golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, saling berinteraksi dan bergaul secara langsung dan intensif dalam waktu yang lama, dan kebudayaan-kebudayaan dari golongan-golongan yang tadi masing-masing itu berubah sifatnya yang khas menjadi unsur-unsur kebudayaan yang baru yang berbeda dengan yang aslinya. Dengan demikian akan muncul kebudayaan baru yang merupakan kebudayaan campuran di antara golongan-golongan yang saling bertemu itu. Yang D itu ada yang keempat itu ada akomodasi. Menurut G.L. Gillin dan J.P. Gillin, akomodasi itu diartikan sebagai suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama artinya dengan pengertian adaptasi yang dipergunakan oleh ahli-ahli biologi untuk menunjuk pada suatu proses di mana makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih apabila terdapat dalam salah ataupun pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.